Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Ketemu lagi dengan guru kalian. Siapa? Masih ingat dengan saya tentunya. Coba dilihat di pojok bawah. Nah, lihat saya. Siapa ini? Iya. Saya pakai masker karena masih dalam kondisi pandemi. Anak-anak suku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalau kemarin Pak Gum sudah memberikan informasi terkait dengan pembelajaran IPA yang pertama untuk mengukur lingkungan kalian, teman-teman, saudara, ponakan, dan lain-lain. Hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum masuk, saya akan bertanya dulu kepada kalian, bagaimana sih kalian mempelajari lingkungan sekitar tentunya gitu. Belajar itu kan sebenarnya kita bisa melihat dari mana saja. Meskipun kita tidak bisa tatap muka di sekolahan, tetapi kalian bisa belajar di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian bisa mengamati tuh di lingkungan sekitar kalian ada pohon, ada orang, ada air, ada kayu, ada banyak lagi. Nah, tentunya itu merupakan sebuah sumber belajar yang sangat banyak di lingkungan kalian. Untuk mengetahui bagaimana mempelajari lingkungan sekitar, kita itu harus melakukan suatu penyelidikan ilmiah. Nah, kita sebagai detektif intinya gitu ya. Detektifnya itu harus punya sikap seperti apa sih Pak Gum? Nah, seorang detektif itu harus mempunyai sikap yang pertama adalah mengamati. Kita harus mengamati dulu. Nah, ibaratnya kita mau mempelajari seseorang, katakan kita lagi mencintai atau jatuh hati kepada orang lain gitu ya. Kita yang pertama itu harus mengamati terlebih dahulu. Oh, orangnya seperti ini. Oh, bentuknya seperti ini. Nah, itu. Setelah mengamati nanti baru membuat inferensi. Nah, setelah membuat inferensi itu adalah membuat suatu kesimpulan sementara gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian mengkomunikasikan. Setelah kalian menginferensi, mendekati gitu ya, kalian nanti langsung mengkomunikasikan, mengutarakan atau mengucapkan apa yang menjadi isi hati kalian. Nah, gitu. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, Pak Gum, saya mau bertanya gitu. Dulu kok di BMKG kalian bisa memprediksi ya, gitu. Bagaimana BMKG itu, nah, Badan Meteorologi dan Geofisika, gitu ya, bisa mengetahui kapan akan ada gempa, kapan cuaca akan panas. Nah itu, mereka juga melakukan pengamatan, mereka memprediksi dan mereka juga mengkomunikasi. Gitu, kalian juga bisa melakukan itu tentunya. Nah, tetapi kalian harus memiliki sifat yang ada di tampilan di atas. Yang pertama adalah teliti. Saat mengamati, kalian harus meneliti. Harus teliti gitu. Jadi jangan sampai teledor. Yang kedua adalah sabar. Nah, yang ketiga adalah rasa ingin tahu yang besar. Nah, keponya itu harus tinggi ya. Jadi kalian harus mengetahui rasa ingin tahu yang besar itu yang seperti apa untuk mengetahui hal tersebut. Setelah itu harus objektif. Objektif itu tidak boleh subjektif. Jadi harus benar-benar sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh nih kalian mengamati, oh karena itu saudara atau apa, nanti kalian membedakan, tidak boleh. Dan yang terakhir adalah tenang. Tenang, tidak boleh gerusa-gerusu. Teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif dan tenang gitu. Jadi kalau kalian nanti belajar IPA, karena IPA itu adalah sebuah sains, maka harus kita memiliki rasa ilmiah yang tinggi. Maka kita harus memiliki jiwa 5 tersebut harus baik. Selanjutnya anak-anak, nah kalau kita belajar tentang IPA, kita harus mengetahui objek IPA itu apa saja sih, ke depan yang ingin kita pelajari itu apa saja gitu. Banyak sekali, isi dunia ini adalah IPA. Seluruh benda yang ada di bumi ini, interaksinya, polanya itu adalah IPA. Jadi nanti kita akan mempelajari segala hal yang ada di muka bumi ini. Itu. Nah, IPA itu kalau kita lihat dari cabang ilmunya itu ada 4 ya. Kalau orang-orang awam mengetahui hanya ada 3. Ada kimia, biologi, dan fisika.
Tetapi ada ilmu-ilmu lain di antara kisah sana yang dipelajari, yaitu tentang tata surya, itu juga ada ilmunya sendiri. Nah, kalau kimia itu belajar tentang unsur, senyawa, dan lain-lain. Biologi itu belajar tentang kehidupan. Sedangkan fisika itu belajar tentang pengukuran. Jadi ketiganya akan dikolaborasi menjadi IPA terpadu. Nanti ke depan kita akan belajar IPA secara terpadu. Ya. Terus Pak, kemarin kok kalian dikasih tugas untuk mengukur sih? Fungsinya mengukur itu apa gitu ya? Kalian mungkin bertanya-tanya. Nah, mengukur itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengetahui suatu satuan besaran. Nah, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Karena kalau kita tidak bisa mengukur, maka apa yang kita amati itu tidak akan mungkin kita wujudkan dalam suatu satuan. Gitu. Nah, maksudnya bagaimana Pak Gum? Nah, gini. Membandingkan besaran yang satu diukur dengan besaran sejenisnya itu harus menggunakan satuan. Contohnya, kita kemarin kalian mengukur tinggi badan ponakan kalian, tapi saat ini nanti mungkin sudah dipraktekkan mengukur meja kalian. Salah satu anak A menggunakan jengkal tangan, gitu ya. Kemudian yang satu menggunakan jengkal kaki. Tentunya sudah berbeda. Nah, jengkal tangan dan jengkal kaki itu adalah satuan, gitu ya. Nah, kalian bisa mengetahui nanti berapa panjang meja tersebut dengan jengkal tangan. Nah, mungkin 5 jengkal tangan, tapi kalau dengan menggunakan jengkal kaki bisa saja nih meja itu panjangnya hanya 4 jengkal kaki gitu. Tetapi juga bisa memungkinkan beberapa jengkal tangan orang itu berbeda. Jadi pengukuran itu berbeda-beda ya, tergantung dengan satuan yang digunakan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, minggu depan kita akan belajar tentang besaran pokok anak-anakku. Besaran pokok itu besaran ada 7 ya. Nanti Pak Kum akan jelaskan lebih lanjut untuk di pertemuan selanjutnya. Yaitu tentang besaran pokok ini ada panjang masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini ada perintahnya tuh, tolong hafalkan aku. Jadi nanti tugas kalian selain tugas yang pertama tadi, silakan slide ini kalian hafalkan dengan baik ya. Minggu depan akan Pak Gum suruh kalian presentasi hafalan satu persatu gitu loh. Kalau perlu ini dicatat ya. Nanti jika perlu dicatat, memudahkan kalian dalam penghafalan. Iya, mungkin bisa dilihat di gambar itu ada sebuah ilustrasi seorang anak lagi belanja beras di pasar. Seorang anak bertanya kepada pembeli, "Bu, saya mau membeli beras." Kemudian pembeli menjawab, "Beratnya berapa kilo, Neng?" Kemudian anak menjawab, 2 kilogram saja, Bu. Nah, anak menjawab 2 kilogram saja, Bu. Apakah benar bahwa berat itu memiliki satuan kilogram? Nah, jika kita ingin tahu lebih lanjut, minggu depan kita akan belajar tentang besaran. Salah satunya ada besaran yang akan bisa menjawab dari ilustrasi tersebut. Tentunya penasaran, minggu depan kita akan belajar lagi tentang besaran pokok. Anak-anak, terima kasih telah memperhatikan pelajaran saya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.